Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akad khot atau penjelasan tentang akad khot. Berikut beberapa pengertian akad khot. Khot secara etimologi adalah al-khotu yang memiliki pengertian potongan. Yang dalam konteks akad khot berarti potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Secara istilah, khot diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanda mengharapkan imbalan. Sedangkan secara terminologis, akad ini memiliki arti menyerahkan harta kepada orang yang akan menggunakan untuk dikembalikan gantinya suatu saat. Selanjutnya, syarat dan rukun akad khot. Adapun rukun khot yaitu yang pertama meminjamkan yang pertama peminjam, yang kedua memberi pinjaman. Sebagai catatan, baik pemberi atau meminjam haruslah berakal sehat, dewasa, cukup umur dalam melakukan tindakan, balik dan berhendak tanpa paksaan. Yang ketiga dana, yang keempat ijab kabul. Selanjutnya, ketentuan umum akad khot. Pada dasarnya, pelaksanaan akad khot telah dijelaskan oleh pihak MUI dalam fatwa DSN nomor 19/DSN 19/DSN/MUI 14/2001. Agar lebih jelas, berikutnya ketentuan umum al-khot dalam bank syariah. Yang pertama, al-khot adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Yang kedua, nasabah al-khot wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Yang selanjutnya, aplikasi akad khot. Ada beberapa produk yang dihadirkan bank syariah yang menggunakan akad khot dalam prosesnya. Di antara yang pertama, pinjaman talangan haji. Yang kedua, pinjaman tunai dari produk atau kredit syariah. Yang ketiga, dalam pinjaman kepada pengusaha kecil. Yang selanjutnya, dan pinjaman kepada pengurus bank. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi berikut. Apa saja kegunaan kredit al-khot dari bank syariah? Yang pertama, sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Yang kedua, sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Yang ketiga, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil. Yang keempat, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu haji dan umroh menggunakan dana talangan, bolehkah? Nah, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan tersebut melalui berbagai cara. Yang sini akan menjawab sebagai tidak dibolehkan. Pendapat yang tidak memperbolehkan, di sini pandangan berbeda diungkapkan oleh Ustadz Ahmad Ahidin. Menurut beliau, akad khot wal ijarah tidak sah menjadi dasar pembiayaan talangan haji karena dalil yang digunakan tak sesuai untuk membolehkan akad khot wal ijarah. Sebab yang ada hanya membolehkan khot dan ijarah secara terpisah. Tak ada satupun dalil yang membolehkan khot dan ijarah secara bersama dalam satu akad. Jadi kesimpulannya, menurut Ustadz Ahmad Hahidin, pembiayaan talangan haji hukumnya haram. Bab fatwa DSN tentang akad khot wal ijarah menurut kami keliru dan tidak halal diamalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ferdian Sulam Arifin, NIM 153. Saya akan menjawab Q&A untuk memenuhi tugas UAS Fikih Muamalah Kontemporer, di mana questionnya adalah pengambilan keuntungan oleh LKS dalam produknya dana talangan haji yang menggunakan akad Qardul Hasan, apakah diperbolehkan? Jika diketahui Qardul Hasan adalah akad tabaruk yang tidak profit oriented atau tidak memfokuskan pada keuntungan, tetapi ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, atau tolong menolong. Oke. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang akad Qardul Hasan. Akad Qardul Hasan adalah akad pinjaman di mana si peminjam akan mengembalikan uang pinjamannya tersebut atau barang pinjamannya tersebut sesuai tempo yang ditentukan oleh kedua belah pihak dan tidak ada tambahan di dalamnya. Gitu. Sedangkan dana talangan haji merupakan produk dari lembaga keuangan syariah yang disediakan untuk nasabah yang ingin mendaftarkan dirinya untuk pergi ibadah haji. Begitu. Di dalam dana talangan haji ini menggunakan dua akad, yaitu akad Qardul Hasan dan juga akad ijarah multijasa, di mana diketahui ketika akad tersebut ada akad ijarah multijasa, maka LKS dapat mengambil keuntungan. Tetapi sesuai fatwa DSN MUI nomor 29 tentang ibadah haji yang dana talangan haji itu, di mana LKS dapat mengambil keuntungan jika keuntungan tersebut atau ujroh tersebut tidak didasarkan dari dana yang dipinjam oleh nasabah tersebut. Misalnya begini, ketika saya ingin mendaftarkan haji dengan meminjam dana dari LKS sebesar segini atau lebih kecil lah, itu tidak boleh didasarkan dari pinjaman saya. LKS tidak boleh mengambil keuntungan yang didasarkan dari pinjaman yang saya pinjam dari LKS tersebut. Semakin kecil pinjaman yang saya pinjam dari LKS, maka semakin kecil juga ujroh yang diambil oleh bank. Dan semakin besar pinjaman yang saya pinjam dari LKS, maka semakin besar pula ujroh yang diambil LKS. Maka itu tidak diperbolehkan sesuai DSN MUI nomor 229. Di dalam fatwa DSN MUI nomor 29 tersebut yang mengatur tentang pembiayaan ibadah haji oleh LKS, disebutkan yang poin pertama adalah pengurusan haji bagi nasabah LKS dapat memperoleh ujroh dari prinsip al-ijarah sesuai fatwa DSN MUI nomor 9. Yang kedua, apabila diperlukan, LKS dapat membayar menalangi BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-qard sesuai DSN MUI nomor 19. Yang ketiga, jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Yang keempat, besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah. Jadi, pengambilan keuntungan dana talangan haji yang disebutkan menggunakan al-qard itu bukan al-qardnya yang mengambil ujroh, tetapi akad ijarah atau akad jasa atas talangan yang telah disediakan oleh LKS tersebut untuk menalangi nasabah mendaftar haji tersebut. Pengambilan keuntungan atau ujroh dari dana talangan haji ini diperbolehkan asal digarisbawahi asal tidak didasarkan dari pinjaman nasabah gitu. Terima kasih dari saya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One, two, three, come on! One, two, three, come on! Akad qard merupakan akad pinjaman atau talangan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang kemudian nasabah
wajib untuk mengembalikan dana pinjaman yang sudah dipinjamkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, dalam akad qard sendiri terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama, nasabah Al-Qard wajib mengembalikan dana yang dipinjamkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Nasabah diperkenankan untuk memberi tambahan atau sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan di awal akad. Kemudian, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah jika diperlukan. Dari beberapa ketentuan Al-Qard di atas yang sudah dijelaskan, bahwasanya biaya administrasi ditanggung oleh nasabah. Biasanya, biaya administrasi ini merupakan biaya materai, kertas, notaris, dan hal-hal yang mencakup lingkup terjadinya akad tersebut. Sedangkan upah atau ujroh merupakan sesuatu yang diperoleh dari hasil kerja dengan beban yang jelas dan kerja yang jelas pula, dan setiap syarat adanya tambahan pada dana yang dipinjamkan ditetapkan di muka saat terjadinya akad, maka tambahan tersebut termasuk ke dalam riba, yaitu riba yang diperoleh dari hasil utang piutang. Nah, dari penjelasan yang sudah saya paparkan, maka lembaga keuangan syariah tidak dibenarkan untuk mengambil ujroh atau upah dari dana pinjaman qard yang telah diberikan kepada nasabah. Tetapi, nasabah wajib untuk membayar biaya administrasi. Biaya administrasi tersebut berupa biaya pengganti materai, notaris, kertas, dan hal-hal yang mencakup lingkup akad tersebut. Karena pada dasarnya akad qard ini bertujuan untuk misi sosial, yaitu membantu masyarakat yang tengah membutuhkan dana secara mendesak. Dan ada beberapa solusi yang dapat digunakan agar dana pinjaman qard kepada UMKM terbebas dari riba. Yang pertama yaitu dengan cara jual beli, seperti jual beli inah atau jual beli tawaruk, di mana anggota yang ingin memanfaatkan dana hibah tersebut diminta untuk membeli barang yang dimiliki oleh pengelola dengan harga tertentu. Misalnya, anggota diminta untuk membeli kulkas secara kredit ke pengelola kulkas, kemudian dijual ke tempat lain atau dijual kembali ke pengelola secara cash. Nah, selisih harga cash dan harga kredit tersebut adalah laba yang boleh diambil menurut syariah. Sebagaimana hal ini mansyur dalam pendapatnya Imam Malik radhiyallahu anhu. Cara lain juga bisa dipakai, yaitu dengan cara pembeli diminta menjual barang yang dimilikinya ke pengelola. Sebagai contoh, misalnya sepeda motor. Sepeda motor akan dibeli oleh pengelola secara cash. Selanjutnya, sepeda motor tersebut dijual lagi ke pengelola secara kredit dan diangsur selama 1 tahun. Jika jual beli cash sebesar 10 juta, kemudian jual beli kredit sebesar 12 juta, maka selisih 2 juta tersebut merupakan laba yang boleh diambil. Ada cara lain, yaitu dengan menggunakan jual beli sistem sende atau bai' uhdah. Tetapi cara ini dirasa kurang tepat jika diterapkan untuk pengembangan UMKM, apalagi jika objek penyaluran dananya berupa masyarakat dengan ekonomi yang lemah. Cara yang selanjutnya yaitu menggunakan cara yang lebih umum dan sering dipakai, yaitu dengan menggunakan sistem kirot. Kirot merupakan sistem yang dibangun atas dasar akad permodalan, di mana pihak pengelola berperan selaku yang memodali pengusaha UMKM dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Kirot identik dengan mekanisme akad mudharabah, di mana keberadaannya ditandai sebagai berikut. Yang pertama, pengelola dana hibah berperan selaku modal. Yang kedua, pihak yang dimodali harus memiliki bidang usaha yang jelas dengan rincian yang jelas dan pendapatan yang jelas pula. Yang ketiga,
jumlah modal yang dibutuhkan disebutkan secara jelas oleh pihak yang akan dimodali. Yang keempat, nisbah bagi hasil disepakati secara bersama dan ditentukan berdasarkan keuntungan yang telah diperoleh, bukan berdasarkan modal yang diterima oleh pemilik usaha. Yang keenam, pemilik modal berhak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pihak yang dimodali, dan bila terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pihak yang memiliki modal. Sebagai contoh, misalnya, ada pengusaha UMKM yang hendak memajukan usahanya, tetapi dia dalam kondisi keuangan yang belum cukup. Maka pengusaha UMKM tersebut bisa datang ke lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem akad qard. Dalam hal tersebut, pihak pemodal melakukan perincian. Sebagai contoh, semisal luas lahan guna memajukan usaha tersebut, terus kebutuhan untuk usaha tersebut, dan pemodal boleh melakukan survei terhadap track record pihak yang dimodali. Lalu, pemodal melakukan perhitungan secara matematis sebagai bekal untuk melakukan tawar-menawar kepada pihak yang akan dimodali. Setelah dilakukan negosiasi dan menghasilkan kesepakatan bersama, maka pihak pemodal baru akan memberikan dana kepada pihak yang dimodali agar mengolah hartanya dengan prinsip penyalurannya ini tidak boleh sembarangan karena menyangkut prospek ke depannya. Nah, ketika sudah mendapat keuntungan, maka pihak pemodal dapat menerima kembali modalnya ditambah dengan keuntungan berupa bagi hasil antara pihak pemodal dengan pihak yang dimodali. Nah, dalam mengelola harta yang telah diamanahkan kepada si pemilik usaha ini, pemilik usaha atau pihak yang sudah dimodali tidak dibenarkan untuk melakukan kecerobohan dalam mengelola harta yang diamanahkan kepadanya. Karena jika terjadi kecerobohan, maka pihak yang dimodali sudah melakukan tindakan khianat, dan tindakan tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, itu dia beberapa solusi yang dapat digunakan agar dana pinjaman qard yang diberikan bagi UMKM terbebas dari riba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.